Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah pemuda Sunni biasa yang berasal dari negara Pakistan. Kini dia menyebarkan mimpi-mimpinya yang sudah lama ia alami sejak kecil. Hingga rutin ia bermimpi ketika memasuki remaja. Muhammad Qasim hanyalah berbagi cerita mimpinya atas perintah Allah di tahun 2014. Jadi, bukan dari kemauan Muhammad Qasim sendiri ia menyebarkan mimpinya itu. Pada perintah Allah lewat mimpinya, Allah mengatakan kepada Muhammad Qasim untuk pertama kalinya. Kata Allah, "Qasim, sebarkan mimpimu ke seluruh dunia. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu." Jelas bahwa ini suatu yang fenomenal. Ketika manusia di zaman sekarang bermimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik tabir. Tabir cahaya yang tidak dapat dijelaskan dengan kalimat atau kata-kata pujian yang tergolong rendah untuk ukuran penjelasan cahaya Allah tersebut. Insya Allah, Muhammad Qasim tidak ada kepentingan dalam hal penyebaran mimpinya ini. Sebatas menjalankan perintah dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Namun faktanya, orang-orang menilainya dengan sangat buruk. Padahal yang saya ketahui, Muhammad Qasim ini tidak memaksakan siapapun untuk percaya dengan cerita mimpinya, selain hanya tugas yang dijalankannya. Tetapi kenapa? Kenapa harus sampai orang-orang yang tidak suka dengan Muhammad Qasim mencerca sedemikian buruk? Apakah salah dia menceritakan mimpinya, membagikan cerita mimpinya, menyebarkan semua cerita mimpinya hanya karena ia diperintahkan oleh Allah? Apakah itu sebuah kesalahan? Seperti halnya aku mempercayai mimpi-mimpinya ini. Secara tidak sengaja aku menemukan di beranda YouTube. Yang ketika itu aku sedang ingin bermain game seperti biasa. Aku ke operator warnet, pasang paket 5 jam. Dan seperti biasa sebelum memulai game, aku membuka YouTube. Ketika itulah muncul video cerita mimpi Muhammad Qasim yang dulu masih bacaan berjalan dengan tema hijau tulisan berwarna putih. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak versi video cerita mimpinya yang bagus. Jadi pada saat aku klik video mimpi Muhammad Qasim, aku mendapatkan sebuah kecocokan pada hadis. Yang sangat kebetulan sekali, sebelum ketemu video mimpi Muhammad Qasim, di beberapa hari sebelumnya aku sudah melihat sebuah hadis yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu namanya sama dengan namaku, Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahnya, Abdullah. Langsung ketika itu aku heran dan fitrahnya yang aku dapat adalah, inilah sosok yang aku nantikan. Kenapa bisa tiba-tiba seperti ini? Sepertinya ini sesuatu yang gak mungkin kalau ia sudah muncul. Namun, aku terus mencoba mencari kesamaan nama itu dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim dengan hadis tadi. Tapi sebelumnya, maaf. Ini adalah sebuah pemikiran pribadiku ketika saya cocokkan. Namanya benar, ia Muhammad juga. Nama ayahnya ia juga Abdul Karim. Jadi begini, Muhammad namanya, Abdullah ayahnya. Ketika itu, nama Muhammad Qasim aku hilangkan Qasimnya, sehingga menjadi Muhammad. Terus Abdul Karim.
aku artikan adalah hamba Allah yang mulia sama dengan hamba Allah. Abdullah pun begitu. Aku ketahui artinya adalah hamba Allah juga. Nah, di sini letak klopnya hatiku ketika itu menerima berita mimpi ini dengan mencari tahu lagi mimpi-mimpinya. Setelah aku cari tahu dan cari terus di YouTube, mulailah aku menemukan semua mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dengan kata pencarian mimpi Muhammad Qasim. Akhirnya kutemukan dan semua video aku tonton dari awal hingga akhir, tidak ada satu video pun aku skip. Aku juga heran. Padahal biasanya kalau nonton video, pasti ada yang aku skip. Tapi berbeda dengan mimpi Muhammad Qasim ini. Seperti orang yang haus akan pengetahuan akhir zaman untuk kehidupanku. Aku tonton hingga tiap letak susunan videonya, sampai terhafalkan sendiri olehku tanpa sengaja. Hingga pun ketemu video versi Inggris yang subtitlenya Indonesia. Semakin perasaan itu menggebu-gebu. Dengan mimpi Muhammad Qasim ini, tidak ada bulu-bulu kudu yang tidur tiap kali aku menontonnya. Tiap aku menontonnya selalu dengan merinding yang cukup hebat. Getaran hati yang seolah-olah menerima apa yang dimau, apa yang dicari, apa yang bisa jadi tujuanku, apa yang bisa aku korbankan jiwa dan ragaku. Semua seakan menjadi satu di dalam kepala bahwa inilah suatu jalan kebenaran petunjuk mimpi yang selama ini ada dalam doaku. Bahwa aku berdoa, ya Allah, jika pada saat itu aku berada pada zaman Nabi Muhammad SAW, apakah aku termasuk orang yang menentangnya atau menerimanya? Ya Allah, jika ada di zamanku kesempatan berjuang untuk agama Islam ini, izinkan aku ada di dalamnya ya Allah. Aku ingin bergabung dengan pasukan Al-Mahdi. Izinkan aku jika ia hadir, aku mengetahuinya. Dan aku akan bersedia meninggalkan apa yang kupunya untuk berjuang bersama Al-Mahdi ya Allah. Apapun itu yang aku punya. Masya Allah. Dan inilah yang aku ucapkan tulus ikhlas di dalam hati, namun gak pernah terucapkan keluar oleh mulut. Bagiku doa seperti ini, yang lebih sering cepat dikabulkan. Jadi dari hasil doaku inilah, ketemu video mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Aku langsung mengingat doa yang aku anggap janjiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang bersama Al-Mahdi. Karena aku tidak ingin kehilangan kesempatan yang tidak tahu apakah ada kesempatan kedua. Aku tidak banyak memikirkan hal-hal yang menghambat diriku untuk berjuang, sesuai dengan apa yang aku sudah panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meninggalkan semua yang udah aku punya. Inilah teman-teman, banyak hal lain yang aku ingin bagikan kepada kalian. Kenapa bisa aku percaya mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini? Semoga bisa di kesempatan lain untuk aku bisa memberikan informasi apa yang aku ketahui tentang mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Mulai dari apa yang aku terima dulu. Semoga menjadi pertimbangan buat kalian, keluargaku, guru-guruku, sahabat, dan teman-teman. Tentang apa yang aku percaya sekarang ini sehingga menjadi pilihan kehidupanku yang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.